Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtananda Ilham Andriansah, NIM 150, kelas 7D. Saya akan menjelaskan terkait materi yaitu isolasi DNA, elektroforesis, spektrofotometer, dan PCR. Dan untuk isolasi DNA merupakan prosedur untuk mengekstraksi DNA untuk diamati. Alat bahannya yaitu tabung sentrifuge, mesin sentrifuge, rak tabung, pipet, dan mikropipet. Vortex kulkas, sampel DNA, isopropanol, etanol 70%, larutan sel lisis, nuklei lisis, larutan protein, prestisipan, larutan, dan rehidrasi DNA. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, sentrifugasi sampel isi 900 UL sel lisis ke dalam tub. Campurkan sampel yang telah disentrifugasi ke dalam larutan sel lisis. Masukkan lalu vortex inkubasi dalam pendingin. Sentrifugasi 13K rpm 1 menit. Buang supernatan, tambahkan larutan nuklei lisis, masukkan protein pretisipan, kemudian vortex sentrifugasi. Pindahkan supernatan sampel yang telah disentrifugasi ke dalam tub. Campurkan dengan 300 UL isopropanol. Sentrifugasi pada suhu ruang, tambahkan isopropanol, sentrifugasi pada suhu ruangan. Buang ke supernatan, tambahkan etanol, lalu keringkan udara dengan waktu 1 jam. Tambahkan 1 UL larutan rehidrasi DNA. Lalu simpan DNA pada suhu dingin. Lalu faktor penyebab kegagalan isolasi DNA yaitu tingginya kontaminan yang dapat disebabkan oleh pemilih jenis jaringan, sehingga mengakibatkan sel tidak lisis dengan sempurna dan DNA belum keluar. Spektrofometer merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi kemurnian senyawa atau konsentrasinya. Konsentrasinya menggunakan gelombang cahaya. Prosedur penggunaannya adalah mengatur gelombang cahaya untuk melihat nilai absorbansinya. Elektroforesis adalah teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Kecepatan molekul yang bergerak pada medan listrik tergantung pada muatan, bentuk, dan ukuran. Pemberian aliran listrik untuk menyebabkan terjadinya perpindahan aliran elektron dan zat objek kemudian akan bergerak di elektroda negatif ke arah sisi elektroda positif. Kecepatan pergerakan ini berbeda-beda tergantung dari muatan dan berat molekul DNA. Alat bahan elektroforesis: gel agarose, timbangan, sisir, cetakan gel, TBE, gelas ukur, elektroforesis horizontal, mikropipet 0,5 sampai 10, parafilm tip ETBR. Langkah elektroforesis: yang pertama, buat gel agarose, timbang agarose 1,5 gram, masukkan dalam wadah tambahan TBE 100 ml, panaskan dalam microwave 2 menit, tunggu hangat, kemudian tuangkan dalam cetakan. Tunggu gel padat, masukkan dalam
masukkan gel dalam alat elektroforesis sampai terendam dalam larutan TBE. Lalu ambil loading D 2 mikrolit. Letakkan loading D di atas parafilm. Ambil sampel 2 mikrolit homogen dengan loading D. Masukkan sampel dalam lubang agarus. Lalu set mesin elektroforesis 50 volt selama 60 menit. Rendam dalam larutan ETBR. Lalu bilas. Dokumentasi dengan gel. Hasil elektroforesis yang telah didokumentasikan berupa gambar hitam dengan garis-garis kuning yang menunjukkan kode DNA. Faktor penyebab dengan kegagalan elektroforesis dikarenakan sel belum lisis sempurna, DNA belum keluar dari sel, DNA mengalami degradasi, tekanan mekanik, listrik yang dilahirkan agarus tidak tepat. Lalu untuk PCR, bahan yang digunakan adalah PCR merupakan metode untuk membuat salinan DNA sehingga cukup untuk dipelajari dalam penelitian. Proses PCR dapat dilakukan dengan langkah berikut. Bahan yaitu sampel DNA hasil isolasi, Aquades, DH20, PCR mic, mesin PCR, mikrotap 250 mikrolet, mikropipet tip DNA primer. Dengan langkah kerja, masukkan DH20 sebanyak 30 mikroliter ke dalam tap, masukkan sampel sebanyak 2 mikroliter. Lalu masukkan 12,5 mikroliter PCR mic, masukkan primer 2 mikroliter, homogenkan, lalu masukkan dalam mesin PCR dan nyalakan dan set mesin PCR. Cek hasil dengan elektroforesis. Fungsi PCR khususnya bagi dunia peternakan adalah: yang pertama, mendeteksi virus atau bakteri untuk diagnosa penyakit. Yang kedua, melacak asal-usul ternak berguna khususnya dalam breeding farm.